Kalau mau cari pasangan, cukup nggak ya cuman tahu love language-nya aja? Halo semuanya, aku Ara, dan di video kali ini aku mau ajak kalian untuk kenalan sama opposite-nya love language, yaitu stress language. Hal ini juga jadi salah satu yang perlu kalian ketahui dari pasangan kalian, karena setelah kalian mengetahui bagaimana cinta di dalam tubuh mereka bicara sama kalian, kalian juga harus tahu bagaimana stres di dalam tubuh mereka bicara sama kalian. Jadi, sama kayak love language, stress language juga dibagi jadi 5. Yang pertama, the exploder. Tipe ini cenderung langsung bereaksi saat mereka menghadapi situasi yang menegangkan. Mereka mungkin refleks marah atau menyalahkan orang lain saat mereka menghadapi situasi yang menyebabkan stres. Tapi, gak hanya fight, mereka juga kadang melakukan flight tapi dengan caranya mereka. Misalnya, mereka mungkin akan berteriak untuk menghentikan sebuah pertengkaran. Yang kedua, the imploder. Berbanding terbalik dengan exploder, the imploder ini cenderung ngerasa putus asa dan gak berdaya saat menghadapi situasi yang menyebabkan stres. Mereka cenderung memendam stres mereka, bahkan ngerasa cukup mati rasa cuman untuk menunjukkan emosinya. Jadi biasanya, instead of talking about it, mereka cenderung untuk memilih diam dan memendam semuanya untuk menghindari konflik yang lebih besar. Yang ketiga, the fixer. Sama kayak the exploder, the fixer juga akan langsung bereaksi saat mereka menghadapi situasi stres, tapi untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian. Berbeda dengan exploder yang cenderung hanya ingin meluapkan emosinya saja. Tapi kadang ini tuh bikin mereka memperbaiki hal-hal yang sebenarnya kalau nggak dibenerin juga nggak apa-apa. Yang keempat, the denier. So it's basically kind of like a toxic positivity. Kalau kalian belum tahu, write it down. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Stress language the denier ini bikin individu menghindari stres dengan cara mencari hal-hal positif di dalamnya. Sebenarnya nggak seburuk itu sih, cuman kadang ini bikin mereka itu ngelup terus-terusan di situasi buruk yang sama berulang kali. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah the number. Sama kayak namanya, individu dengan stress language the number ini cenderung berusaha untuk bikin diri mereka tuh mati rasa. Itu kadang yang bikin mereka kelihatan baik-baik aja walaupun sebenarnya mereka lagi menghadapi stres. Tapi gak jarang juga the number ini itu mengalihkan stres mereka ke hal-hal yang sebenarnya gak bagus, kayak kecanduan alkohol atau bahkan sampai kecanduan games. Tapi aku juga nggak akan bosan untuk ingetin kalian kalau manusia itu sifat dasarnya adalah dinamis. Jadi kita nggak hanya selalu punya satu stress language secara permanen. Itu bergantung pada apa? Betul, situasi dan kondisi. Biasanya kalau diri kalian pakainya yang mana? Bye-bye!